Hai Sobat Kredibel, kembali lagi sama aku Ari. Kali ini aku akan ngejelasin tahapan selanjutnya dalam pembuatan buku kerja, yakni kita akan ke lampiran 6, yakni pembuatan berita acara hasil pengadaan langsung dan juga formulir SPK atau surat perintah kerja. Baik, langsung saja, kita telah disediakan template yang sudah disediakan oleh panitia, dan untuk jawaban-jawaban yang saya tandai dengan sorotan warna kuning merupakan jawaban atau jawaban yang saya isi seperti itu. Nah, di sini teman-teman bisa lihat dalam pembuatan berita acara hasil pengadaan, ini teman-teman siapkan dulu untuk kopnya, di mana ada berita acara, kemudian juga nama kegiatannya yang merupakan jasa catering kegiatan penyuluhan, kemudian diisikan nomor, kemudian ada tanggal pada tanggal 6 Mei 2024, kemudian juga ada kode paket, nama paket, nilai HPS, dan juga metode pemilihannya. Teman-teman bisa isi di sini nama paketnya sesuai dengan yang ada dalam skenario awal, yakni jasa catering kegiatan penyuluhan pencegahan stunting untuk ibu hamil, atau teman-teman bisa cocokkan dengan bagian kop atas seperti ini. Oke, kemudian untuk nilai total HPS-nya merupakan 139.650.000, dan teman-teman selain mengisikan nominal, teman-teman juga tulis secara tertulis jumlahnya, yakni 139.650.000. Tujuannya yakni untuk mencegah kesalahan pembacaan atau penafsiran. Kemudian untuk metode pemilihannya pengadaan langsung. Nah, untuk HPS-nya seperti yang sudah saya buat sebelumnya. Untuk nilai HPS di sini dengan harga 139.650.000 didapat dari untuk pengadaan 2.100 nasi box makan siang dan juga kudapan snack sejumlah 2.100, di mana harga masing-masing untuk nasi boxnya seharga 44.000 dan juga kudapannya di 22.500. Jadi kalau kita kalikan, yakni jumlahnya sebesar 92.400.000 ditambah 47.250.000 sehingga total 139.650.000. Nilai 44.000 dan 22.500 ini sumber informasinya kita mengacu pada kontrak tahun 2023 untuk pekerjaan sejenis. Jadi dalam melakukan pemilihan penyedia, harganya harus maksimal sesuai dengan nilai ini, yakni 44.000 dan 22.500. Baik, selanjutnya kita akan melihat ada pembukaan penawaran. Untuk evaluasi penawaran administrasi, yakni ada CVE yang lulus, kemudian juga untuk evaluasi teknis CVE, dan juga untuk evaluasi harga atau biaya juga CVE. Kenapa hanya ada CVE dalam format ini? Karena teman-teman bisa lihat pada skenario tadi untuk KPS kita mengacu harganya di 44.000 untuk nasi, dan juga untuk makanan kudapan atau snacknya di 22.500. Teman-teman bisa lihat ada beberapa CV yang menawarkan pada skenario CVA kenapa tidak dinyatakan lulus, karena harganya untuk makan siang dan juga snacknya di atas HPS yang sudah kita buat. Kemudian juga untuk CVB, ini harganya keduanya di atas HPS yang sudah kita buat. Kemudian CVC, harganya keduanya di atas HPS yang kita buat. Kemudian CVD, ini untuk makan siangnya 45.000 di atas HPS yang kita buat. Namun untuk kudapan atau snacknya di bawah HPS. Tapi kita tetap tidak meloloskan CVD. Jadi CV yang harganya di bawah 44.000 dan 22.500 hanya CVE yang mampu memenuhi HPS kita. Jadi yang lolos CVE. Kemudian teman-teman bisa lihat untuk hasil negosiasi biaya sebagai berikut. Di sini ada biaya penawaran 126 juta, kemudian nilai penawaran terkoreksi juga 126 juta, dan nilai negosiasi biaya 126 juta. Nah, nilai ini didapat dari mana sih teman-teman? Nilai ini didapat dari harga penawaran oleh CVE, di mana CVE untuk nasi kotaknya harganya di 40.000, dan juga kudapan air mineral harganya di 20.000. Kalau kita jumlahkan ya ini 60.000. 60.000 dikalikan dengan jumlah total 2.100 peserta, yakni akan didapatkan nilai sejumlah 126 juta rupiah, seperti itu. Jadi kemudian teman-teman terakhir buat kata-kata penutup terkait berita acara ini, kemudian teman-teman berikan tanda tangan dan juga nama pejabat pengadaan pada Dinas Kota X. Selanjutnya kita akan membuat formulir SPK. Pada formulir SPK, teman-teman pertama siapkan kop dulu paling atas, yakni Dinas Kesehatan Kota X. Diisikan juga jalannya, sesuaikan nanti dengan dinas teman-teman sendiri dalam penyusunan SPK.
Kemudian di sini untuk satuan kerja teman-teman bisa isikan Dinas Kesehatan Kota X. Teman-teman tentunya SPK ini teman-teman berikan nomor juga dan tanggal dari SPK. Nama PPK-nya saya sendiri, Anak Agung Gede Ari Widyasmana Pemayun. Kemudian nama penyedia karena yang lolos di bawah dari HPS yakni CVE. Kemudian paket pengadaannya dijelaskan nama paketnya apa, kemudian diberikan juga lampiran nomor surat undangan pengadaan langsungnya beserta tanggal dan juga nomor berita acara hasil pengadaan langsungnya beserta tanggal. Kemudian juga untuk sumber dana di sini dibebankan atas DPA Dinas Kesehatan Kota X tahun anggaran 2024 untuk mata anggaran kegiatan pembelian makanan dan minuman. Di sini teman-teman, di mana sih kita nyari informasinya? Teman-teman bisa lihat pada skenario awal yang telah disiapkan oleh panitia, di mana penyedia jamuan kegiatan berupa kudapan dan snack dengan anggaran berasal dari DPA Dinas Kesehatan Kota X sebesar 140 juta rupiah. Nah, itu kan anggarannya ya teman-teman. Jadi di sini untuk kontraknya kita ngacu sama hasil penawaran tadi yang 126 oleh CVE seperti itu. Jadi kita nggak pakai 140 juta lagi ya teman-teman. Kemudian juga nilai kontrak teman-teman isikan 126 juta dan juga ditulis dalam bahasa lanjutannya yakni jenis kontrak. Di sini jenis kontraknya kita lamsam karena untuk jumlah keperluannya itu sudah bisa kita putuskan sesuai dalam kontrak, yakni jumlahnya 2.100 untuk makan siang dan 2.100 untuk kudapan atau snack. Jadi sudah pasti untuk jumlahnya, jadi kita tidak lagi menggunakan harga satuan. Kemudian waktu pelaksanaannya ini 1, dan teman-teman isiin dalam kurung untuk menghindari salah pembacaan angka. Jadi teman-teman harus tulis juga 1 itu dituliskan kembali. Kemudian diisikan 1 hari kalender karena kita pelaksanaannya hanya 18 Mei teman-teman. Kemudian juga untuk penanda tangan di sebelah kiri teman-teman isikan PPK atau nama teman-teman sendiri, yakni Dinas Kesehatan Kota X, pejabat pembuat komitmen. Atas nama saya Anak Agung Gede Ari Widyasmana, dan juga di sebelah kanan itu ada penanda tangan, yakni penyedia, diisikan untuk dan atas nama penyedia, diisikan nama kegiatannya, atas nama Ahmad, Direktur CVE, sesuai dengan data di atas yang pertama, bahwa nama direkturnya Ahmad, seperti itu. Selanjutnya ada namanya surat umum SPK atau surat perintah kerja. Jadi dalam surat umum SPK teman-teman bisa lihat di modul 2 terkait dengan penyusunan SPK ini, syarat umumnya ini sudah ada di sana template-nya atau yang berlaku secara umum teman-teman. Jadi untuk beberapa hal yang mungkin bisa disesuaikan dalam syarat umum ini, yakni pertama lingkup dan spesifikasi kerja. Kita harus menuliskan lingkup dan spesifikasi kerja yang jelas agar penyedia mampu memenuhi kebutuhan yang kita inginkan, seperti itu teman-teman. Dimana di sini menyediakan jamuan rapat bagi kegiatan penyuluhan pencegahan stunting bagi ibu hamil teman-teman. Kemudian juga untuk spesifikasinya dijelaskan bahwa spesifikasinya terdiri dari kuantitas dan juga kualitas, di mana kuantitasnya 2.100 porsi makan siang, 2.100 kudapan atau snack, dan juga 70 dus makanan anti air untuk mewadahi makan siang dan juga snack box itu agar tidak terkena air. Hal ini sesuai dengan identifikasi kebutuhan yang sudah dibuat sebelumnya, di mana diasumsikan satu dus mampu menampung 30 box atau 30 porsi untuk makan siang dan juga kudapannya, seperti itu teman-teman. Kemudian untuk kualitas barang sesuai dengan skenario, di mana ketentuannya sudah dijelaskan. Untuk makan siang berupa nasi kotak terdiri dari menu yang teman-teman bisa lihat. Untuk ketentuan snack juga teman-teman bisa lihat. Ini seperti teman-teman bisa lihat ada kemasan berupa box yang tahan air seperti tadi saya jelaskan. Selanjutnya yakni waktu pelaksanaan, teman-teman isi 18 Mei 2024 sesuai dengan waktu pelaksanaan rapatnya atau penyuluhannya. Kemudian layanan pengiriman merupakan spesifikasi pekerjaan juga teman-teman. Teman-teman isikan bahwa pengiriman makanan dilakukan maksimal 30 menit sebelum jadwal pemberian snack makan siang dan kudapan, di mana jam 10 dan jam 12. Kemudian layanan personal atau layanan personel, di sini teman-teman
sesuai yang dengan identifikasi kebutuhan sebelumnya. 1 orang petugas catering standby saat pembagian kudapan maupun makan siang di setiap lokasi kegiatan atau di 10 kecamatan. Jadi butuh 10 orang petugas catering yang standby di 10 kecamatan. Jadi masing-masing kecamatan 1 orang ya teman-teman, dan juga 2 orang supir untuk mengirimkan jamuan rapat ke lokasi kegiatan. Seperti pada yang saya jelaskan atau saya buat sebelumnya, diasumsikan bahwa 1 orang supir mampu mengantar ke 5 titik kecamatan dengan asumsi lokasi antar tiap kecamatan berdekatan teman-teman. Selanjutnya teman-teman bisa melihat bahwa dalam syarat khusus ini, syarat umum ini ada juga mengenai hukum yang berlaku. Teman-teman bisa lihat pada modul atau pada video kali ini. Kemudian juga ada harga SPK, hak kepemilikan, cacat mutu. Jadi banyak syarat umum yang harus dijelaskan dalam SPK ini teman-teman. Ada terkait perpajakan, pengalihan dan atau subkontrak, di mana apakah boleh atau tidak pekerjaan ini disubkan kembali, seperti itu teman-teman. Kemudian ada jadwal kapan mulai efektif SPK ini, per tanggal berapa, kemudian juga asuransi, kemudian penanggungan dan risiko teman-teman. Kemudian pertanyaan selanjutnya yakni adanya potensi risiko yang mungkin timbul teman-teman. Jadi untuk potensi risiko yang mungkin timbul berdasarkan skenario yang ada, yakni yang pertama terjadinya keterlambatan penyelesaian pekerjaan teman-teman. Kedua, tidak terpenuhinya aspek layanan dan aspek mutu pekerjaan. Seperti teman-teman lihat, potensi resiko ini mengacu pada skenario yang sudah disediakan oleh panitia, di mana teman-teman bisa lihat di sini dalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan jasa catering jamuan rapat terdapat permasalahan teman-teman, yakni pada kecamatan C, CVE menyajikan makan siang melebihi waktu. Berarti ini keterlambatan teman-teman, jadi tidak sesuai dengan waktu yang ada. Kemudian kedua, pada kecamatan I dan J tidak ditemukan ada petugas catering yang standby. Berarti ini terkait dengan layanan personel teman-teman yang tidak sesuai. Sehingga dari potensi risiko 2 ini, baik dari aspek layanan dan juga keterlambatan, untuk mitigasi risiko yang bisa saya buat atau saya siapkan, yakni meminta penyedia menyediakan 1 koordinator untuk melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap 10 petugas yang standby pada 10 kecamatan dan 2 orang sopir. Jadi kita sudah buat sebelumnya pada identifikasi kebutuhan bahwa dibutuhkan 1 orang koordinator, kemudian 10 petugas standby dan 2 orang supir. Dengan adanya koordinator, hal ini akan memudahkan dan meminimalisir risiko seperti terlambat, kemudian risiko adanya petugas yang tidak standby. Dengan koordinator ini melakukan koordinasi dan follow up ke masing-masing petugas, hal ini mampu mencegah risiko yang mungkin terjadi teman-teman dalam pelaksanaan kontrak ini. Kemudian, kedua, meminta penyedia melakukan pembaharuan informasi terkait perkembangan pekerjaan, baik dari persiapan, pengiriman, dan distribusi, apakah ada kendala atau tidak pada H-1 dan juga hari H pekerjaan. Jadi kita mastiin bahwa makanannya sudah sesuai spek nih. Terus juga pada hari H juga udah ready nih, pagi-pagi itu udah ready, jam berapa harus dikirim, jam berapa harus nyampe, itu harus sudah ada teman-teman. Kemudian petugas catering yang standby kita wajibkan untuk mengirim foto diri dan dokumentasi pemberian konsumsi pada masing-masing kecamatan, serta mengirimkan koordinat lokasi guna memastikan petugas benar-benar berada di lokasi yang dimaksud. Jadi untuk mencegah risiko yang tadi pada kecamatan I dan J, di mana tidak ada petugas catering yang standby. Jadi kita wajibkan para petugas catering yang standby untuk mengirimkan foto diri, kemudian juga dokumentasi pemberian konsumsi, dan juga share log atau pengiriman koordinat teman-teman untuk memastikan bahwa dia benar-benar berada di kecamatan A, benar-benar berada di kecamatan B, dan seterusnya. Kemudian yang terakhir yang mungkin bisa kita berikan untuk mitigasi risiko, yaitu meminta penyedia menyediakan SDM. Jadi untuk petugas catering, siapa tahu ada petugasnya yang sakit atau kecelakaan atau apapun itu, ada yang nge-backup teman-teman untuk petugas lain yang standby di tempat catering setiap kecamatan. Jadi kemudian adanya juga cadangan kendaraan dan juga cadangan konsumsi teman-teman untuk mencegah seperti yang di skenario, yakni adanya mobil mogok teman-teman. Kalau mobil mogok, biar ada cadangan mobil lain yang siap segera langsung menyusul untuk mengirimkan konsumsi tersebut teman-teman, dan juga konsumsi cadangan
Jadi misalkan makanannya rusak atau makanan terjatuh, jadi apakah bisa dari penyedia itu langsung membuat kembali atau membuat lagi untuk meminimalisir resiko tersebut, teman-teman. Jadi mitigasi risiko ini penting banget kita jabarkan dalam syarat umum ini, teman-teman. Kemudian ada pengawasan dan pemeriksaan, laporan hasil pekerjaan, waktu penyelesaian pekerjaan, serah terima pekerjaan, jaminan bebas cacat, mutu atau garansi. Kemudian PPK teman-teman bisa isi sendiri atau teman-teman bisa baca sendiri. Ini juga ada dalam modul 2. Kemudian perubahan SPK, penghentian dan pemutusan SPK, semua telah dijelaskan secara rinci, teman-teman, dalam syarat khusus SPK ini, teman-teman. Dimana selanjutnya ini pembayaran. Nah, pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK dengan ketentuan, ada 3 ketentuan, teman-teman, yakni penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan. Kemudian kedua, pembayaran dilakukan dengan sistem pembayaran sekaligus, jadi ketika sudah selesai baru dibayar semuanya. Ketika benar-benar konsumsinya telah selesai, penyediaan jasa catering sudah selesai, akan dibayar secara sekaligus karena kegiatannya hanya 1 hari, teman-teman, bukan beberapa bulan atau bertahap, sehingga pembayarannya dengan metode sekaligus. Kemudian pembayaran harus dipotong denda apabila ada dan pajak. Kemudian pada poin B, pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% dan BAST atau berita acara serah terima telah ditandatangani, teman-teman. Selanjutnya untuk penyelesaian perselisihan, teman-teman bisa lihat bahwa PPK dan penyedia berkewajiban untuk berupaya bersungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksana pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka perselisihan akan diselesaikan melalui layanan penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan negeri, teman-teman. Selanjutnya yang terakhir ada larangan pemberian komisi. Baik, mungkin itu aja terkait dengan form 6. Untuk selanjutnya teman-teman bisa cek pada video selanjutnya. Thank you.